Halo semua, kami dari mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan kami akan memaparkan materi tentang karakteristik budaya nasional Indonesia. Dan ini merupakan tugas untuk Teach for Indonesia. Nah, kali ini saya tidak sendiri gitu. Saya juga bersama teman saya yaitu Hamid Abu Bakar Alatas yang dari jurusan Bisnis Analitik. Saya akan memperkenalkan diri juga, nama Haikal Alexandri Sigero, jurusan arsitektur dengan NIM 25020289090. Jadi, mengapa sih kita mengambil judul yang bernama Karakteristik Budaya Nasional Indonesia? Jadi, kita tuh ingin memperkenalkan karakteristik budaya dari negara Indonesia itu sendiri gitu. Jadi, karena untuk di zaman sekarang pun juga sudah sedikit mengkhawatirkan dari generasi-generasi yang sekarang yang mungkin kurang pengenalan dari karakteristik budaya kita sendiri tersebut. Maka itu kami akan memperkenalkan apa aja sih yang ada gitu di Indonesia gitu. Jadi jadi di sini karakteristik budaya nasional Indonesia merupakan cerminan keanekaragaman suku, agama, bahasa, dan tradisi yang tersebar di seluruh wilayah. Budaya ini merupakan perpaduan nilai-nilai tradisional seperti gotong royong, toleransi, kekayaan seni, adat istiadat, dan bahasa daerah. Karakteristik tersebut membentukkan identitas bangsa yang keanekaragaman persatuan dalam keberagaman dan menjaga kewarisan budaya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jadi karakteristik budaya itu merupakan ciri-ciri yang ada di negara tersebut gitu. Yang mungkin tadi contoh-contohnya juga ada toleransi agama, kekayaan seni, adat istiadat, dan bahasa daerah. Jadi untuk selanjutnya ada keberagaman etnis dan budaya di Indonesia. Jadi di Indonesia itu memiliki 1.300 suku bangsa dan 17 bahasa daerah. Dan habis itu dari suku bahasa dan bahasa daerah itu sendiri juga mempercerminkan kekayaan budaya dan keberagaman etnis di seluruh Nusantara. Setiap suku memiliki adat istiadat tradisi sendiri serta bahasa yang unik yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya yang luar biasa. Nah, contohnya itu di suku Jawa ada tradisi sungkeman, di suku Sunda ada ngabungbang, di suku Batak ada mangupa, dan terakhir di suku Bugis ada mapaci. Jadi untuk ini pun baru sedikitnya saja gitu. Belum lagi nanti kita ngomongin dari Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain juga udah mempunyai karakteristik si bahasa dan adat istiadat itu sendiri. Dan kedua di sini ada gotong royong. Gotong royong itu juga merupakan karakteristik dari warga-warga yang ada di Indonesia ini yang suka tolong menolong dan lain-lainnya. Jadi gotong royong itu sendiri adalah nilai yang mengajarkan kita untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Nah, gotong royong ini merupakan budaya yang terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, mulai dari kegiatan menolong-menolong dari kehidupan sosial sampai pun ekonomi gitu. Nah, contoh dari gotong royong sendiri itu ada kerja bakti di desa-desa, ada gotong royong dan upacara tradisional, dan memperbaiki jalan. Nilai gotong royong ini sendiri mencerminkan kuatnya rasa kebersamaan dan solidaritas dalam masyarakat Indonesia yang menjadi dasar dalam menjaga harmoni di tengah beragaman. Jadi kerjasama ini tuh tidak hanya kerja bakti antar desa-desa saja gitu, bisa jadi gotong royong ini juga dalam acara upacara keagamaan dan lain-lainnya juga gitu. Dan selanjutnya di sini ada kepercayaan dan religiusitas. Sudah diatur oleh Undang-Undang 1945 untuk kebebasan beragama. Jadi UUD 1945 menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara, menegaskan pentingnya pluralisme dalam kehidupan berbangsa. Jadi kita tidak ada batasan untuk memiliki kepercayaan dari kita sendiri. Yang kedua, ada tradisi keagamaan yang beragaman. Setiap agama di Indonesia memiliki tradisi dan ritual unik. Nah, seperti misalnya di agama Islam sendiri ada seperti Idul Fitri, dan di agama Kristen ada Natal, dan di agama lain ada Waisak, Nyepi, dan Imlek. Semua dirayakan dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati. Dan di sini ada peran agama kehidupan di sehari-hari. Agama mempengaruhi aspek kehidupan sehari-hari seperti adat budaya, hukum, pernikahan, upacara, keagamaan, dan interaksi sosial. Jadi memang semua aspek kehidupan itu juga
sudah diatur oleh keagamaan gitu. Jadi kita pun juga setiap melakukan aktivitas itu pun sendiri ya tidak melenceng dengan norma-norma yang sudah ditulis dari agama-agama kita sendiri gitu. Jadi Indonesia adalah negara religius dengan mayoritas Muslim, namun juga ada penganut agama lain seperti Kristen, Hindu, dan Buddha. Harmoni dan toleransi beragama ciri khas masyarakatnya. Dan di sini ada seni dan kerajinan tangan. Jadi berbagai bentuk seni di Indonesia seperti tari tradisional, tari pendet, dan tari saman, musik gamelan dan angklung, serta kerajinan tangan batik dan ukiran Jepara, mencerminkan identitas lokal dan merupakan bagian integral dari budaya nasional. Batik bahkan selalu sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Nah, jadi seni dan yang ada di Indonesia ini ada tari tradisional. Jadi tari tradisional itu sendiri juga menampilkan nilai-nilai budaya dan cerita rakyat seperti tari pendet yang berasal dari Bali yang sering dipentaskan dalam acara penyambutan. Nah, untuk seni yang ada di Indonesia juga itu ada musik tradisional. Musik tradisional itu sendiri juga menggambarkan menggunakan alat musik seperti perkutut dan menghasilkan suara yang harmonis. Sedangkan angklung dari Sunda adalah alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan secara kolaboratif. Yang ketiga ada pengaruh seni dalam kehidupan sehari-hari. Seni menjadi sarana untuk melestarikan budaya dan menyampaikan pesan moral serta identitas suatu daerah. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hamid Abu Bakar. Oke, terima kasih banyak Haikal. Nah, jadi tadi teman saya, Haikal, sudah menjelaskan kayak Indonesia itu walaupun satu negara, dia tuh punya berbagai banyak suku dan adat, dan jelasnya di dalam suku dan adat tersebut tuh dia punya budaya masing-masing kan. Nah, sebenarnya kalian tahu nggak sih di dalam suku dan adat di masing-masing budaya itu, dia punya sistem kekerabatan dan keluarganya sendiri. Nah, jadi di Indonesia itu sistem kekerabatannya sangat bervariasi, tergantung pada latar belakang etnisnya. Misalnya, suku Minangkabau menganut sistem matrilineal, di mana harta warisan tuh diturunkan kepada perempuan. Sementara suku Batak itu lebih cenderung pada sistem patrilineal, yaitu kebalikannya dari Minangkabau. Maksudnya semua harta warisan dan nama itu diturunkan ke garis laki-laki. Nah, dari sistem kekerabatan dan keluarga itu, kita belajar untuk saling menghargai dan saling mendukung satu sama lain, yang menjadi inti dari kehidupan sosial masyarakat kita. Nah, kita bisa lihat kan Minangkabau dan juga suku Batak itu, dia punya sistem kekeluargaan yang berbeda, tapi sebagai masyarakat Indonesia yang bertoleransi, kita harus saling menghargai perbedaan dari sistem kekerabatan dan keluarganya. Nah, oleh karena itu kita harus saling bisa menghargai satu sama lain, apalagi dari sistem keluarganya masing-masing. Oke, next. Nah, adat istiadat dan ritual tradisional. Oke. Nah, sebelumnya itu, apa sih bedanya adat istiadat dan ritual tradisional? Nah, kita breakdown satu-satu. Pertama, adat istiadat. Nah, adat istiadat itu adalah kumpulan norma, nilai, kebiasaan yang telah diterima dan dijalankan secara turun-temurun oleh suatu masyarakat atau kelompok budaya tertentu. Nah, dari definisi tersebut tuh dijalankan secara turun-temurun oleh satu masyarakat di budaya tertentu. Kita garis bawahi di budaya tertentu, jadi setiap budaya dan adat di daerah masing-masing itu mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda. Ya, kita bisa lihat dari sistem kekerabatan dan juga budaya dari seni dan alat musiknya itu juga udah beda. Nah, sama sepertinya adat istiadat. Nah, jadi buat apa sih adat istiadat gitu? Adat ini tuh untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, kayak seperti cara berpakaian, cara berbicara, uh, pernikahan, upacara kematian, dan interaksi antar masyarakat. Ya, seperti contohnya, misal adat istiadat di Bali itu dalam upacara kematiannya mereka melakukan yang namanya ngaben. Ngaben itu uh,
bukan mengkubur, tapi membakar mayatnya. Yang bisa dipercaya bahwa nanti rohnya itu akan pergi uh, ke atas dan bertemu leluhurnya dan lain-lain. Itu adalah adat istiadat dari Bali di bagian upacara kematiannya. Nah, misal berbeda dengan yang beragama Islam, itu upacara kematian itu kan dikubur dan dibacakan surat-surat agama dan ritual kematiannya. Nah, itu kan sudah berbeda. Nah, dari situ tuh kita juga harus menghormati dari adat istiadat masing-masing gitu. Dari mungkin adat Betawi dan juga adat dari Bali. Nah, sekarang kita lanjut ke ritual tradisional. Ritual tradisional itu apa sih? Ritual tradisional adalah serangkaian upacara atau tindakan simbolis yang dilakukan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Biasanya terkait dengan keagamaan dan spiritualitas atau peristiwa penting dalam kehidupan, seperti kelahiran, kematian, pernikahan, atau panen. Nah, ciri-ciri ritual tradisional tuh apaan aja sih? Dia tuh memiliki elemen simbolis dan dilakukan dengan tata cara yang telah ditentukan. Jadi nggak bisa sembarangan ngebuat ritual tradisional. Seperti definisi adat istiadat saja sudah dilakukan secara turun-menurun. Nah, berarti kan nggak bisa sembarangan kita membuat ritual tradisional sendiri. Nah, yang kedua seringkali terkait dengan kepercayaan spiritual atau agama. Mungkin seperti yang di adat istiadat Bali, itu melakukan upacara ngaben, kan dia melakukan pembakaran jenazah. Karena itu dipercaya agar rohnya itu bisa jalan ke atas ataupun ke alam baka gitu. Nah, yang ketiga itu berlangsung dalam acara-acara penting seperti pernikahan, kematian, atau panen. Terus yang terakhir yang paling penting, dijalankan dengan penuh kehormatan dan penghayatan. Nah, ini yang harus digarisbawahkan. Dilakukan dengan penuh penghormatan. Bukan hanya untuk orang-orang yang melakukan ritual tradisional saja, tapi orang-orang lain yang dimana ritual tradisionalnya itu berbeda. Seperti orang Islam harus menghormati ritual tradisional upacara ngaben di Bali gitu. Itu mungkin contoh yang bisa kita ambil. Jadi tuh adat istiadat dan ritual tradisional tuh bagian penting dari budaya Indonesia karena setiap daerahnya itu juga mempunyai upacara adat yang unik dan penuh makna di setiap adatnya gitu. Contohnya itu mungkin satu lagi selain Bali itu ada upacara Rambun Solo di Toraja yang merupakan upacara kematian dengan ritual dan simbolisme di mana keluarga besar itu dia berkumpul untuk menghormati orang yang telah meninggal gitu. Upacaranya itu tuh isinya tuh ada tarian, musik, persembahan yang menggambarkan rasa hormat terhadap arwahnya gitu. Jadi bisa kita lihat dari contoh ngaben ataupun dari contoh agama Islam dan dari contoh upacara Rambu Solo itu tuh jadi setiap adat itu mempunyai cara dan tradisinya sendiri dan mewarisi budayanya masing-masing. Nah, oleh karena itu sebagai masyarakat Indonesia yang toleran, kita harus bisa mempercayai cara hidup budaya masing-masing. Oke, next. Bahasa dan kesatuan bahasa nasional. Nah, bahasa juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kesatuan dalam keberagaman. Indonesia sendiri pun juga memiliki ratusan bahasa daerah gitu yang digunakan di seluruh penjuru pulau Indonesia. Namun, bahasa Indonesia itu dipilih sebagai bahasa nasional yang mempersatukan kita semua. Bahasa ini digunakan untuk alat komunikasi resmi, baik dalam pemerintahan, pendidikan, maupun dalam sehari-hari. Seperti yang bisa kita ambil Sumpah Pemuda, yang dimana pemuda-pemudi menggunakan bahasa satu kesatuan, yaitu bahasa Indonesia gitu. Jadi, walaupun setiap daerah punya bahasanya masing-masing, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Padang, dan sebagainya, itu tuh
eh, mereka menggunakan satu bahasa, bahasa kesatuannya itu bahasa Indonesia. Nah, jadi eh, jangankan undang-undang, jangankan hukum, ataupun simbolis seperti bendera dan Garuda Pancasila. Bahasa itu juga digunakan sebagai alat persatuan gitu di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Nah, oke, next. Kuliner sebagai uh, representasi budaya. Nah, makanan adalah salah satu bentuk ekspresi budaya yang sangat penting. Setiap daerah memiliki makanan khasnya sendiri yang mencerminkan kondisi alam dan tradisi lokal. Sebagai contoh, rendang dari Sumatera Barat, soto dari Jawa yang memiliki berbagai variasi, dan gado-gado dari Jakarta sebagai makanan ciri khas Betawi. Nah, jadi makanan saja di setiap budaya juga berbeda-beda gitu. Oke, next. Tantangan dan upaya dalam melestarikan budaya. Nah, jadi tuh di Indonesia juga mempunyai tantangannya sendiri untuk mempertahankan persatuannya gitu. Walaupun di setiap penjuru pulaunya itu dia punya adat-adatnya dan budaya sendiri. Nah, tantangannya apa aja sih? Nah, yang pertama ada globalisasi. Yang kedua modernisasi dan teknologi, kurangnya minat generasi muda, urbanisasi, dan perubahan sosial. Itu merupakan tantangan yang ada di dalam Indonesia untuk mempertahankan kesatuannya, baik dalam diri dalam negara Indonesia itu sendiri ataupun dari luar. Nah, terus gimana sih cara meminimalisirkan tantangan tersebut gitu? Nah, ini upayanya, yaitu pendidikan budaya di sekolah, penggunaan teknologi untuk melihat atau belajar budaya lain, festival dan acara budaya, peran keluarga, dan juga pelindungan hukum untuk melakukan perayaan adat istiadat dan budaya lain. Oke, next. Nah, jadi kesimpulannya apa? Nah, keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia itu adalah aset yang sangat berharga. Budaya nasional mencerminkan persatuan dan keberagaman dan menjadi identitas kolektif bangsa Indonesia. Penting bagi kita semua untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya ini agar generasi mendatang dapat merasakan dan memahami keindahan serta makna yang tergandung di dalamnya. Nah, jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, apalagi pemuda-pemudi bangsa Indonesia, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjaga budaya kita agar tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman. Dengan memahami dan menghargai budaya kita sendiri, dan juga menghargai budaya lain di dalam negara Indonesia, kita tidak hanya memperkuat identitas sebagai bangsa, tapi juga memperkaya hubungan kita dengan dunia luar, baik dalam Indonesia itu sendiri ataupun di luar Indonesia. Gitu. Next. Nah, mungkin sampai sini saja presentasi kita kali ini. Semoga apa yang telah dipresentasikan kita bisa untuk mempertahankan budaya kita dan persatuan kita sebagai masyarakat Indonesia yang bisa toleran dan juga kenal dengan budaya kita sendiri. Oke, nama saya Hamid Abu Bakar dan teman saya Haikal Ihsan Sigaro. Mohon maaf bila ada salah kata atas perhatiannya. Terima kasih.